That's right. We deliver the killers. Patriot, who said a bargain. You bastard, you're a... He re-ups the contracts. We get favorable consideration. Film diawali dengan menceritakan di mana dunia telah dilanda kekacauan, krisis ekonomi, serta perang terjadi di mana-mana. Ini merupakan zaman revolusi, pembunuhan, serta eksploitasi rahasia pada tahun 1980 di Leggio, kota kecil di utara Meksiko. Scene berpindah di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang bernama Danny, Bryce, dan Hunter. Mereka berdua adalah pasangan pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di kota itu. Pada suatu hari, mereka berdua mendapatkan misi untuk menghabisi seorang petinggi kota itu. Mereka berdua dibantu oleh kedua rekannya dengan diawali dengan meledakkan sebuah mobil yang tengah berjalan beriringan. Setelah ledakan itu, Danny mulai menghampiri salah satu mobil itu dan menghabisi target yang berada di mobil kedua. Tak disangka dalam aksinya itu ada salah satu anak kecil yang melihatnya. Danny yang bengong sesaat pun menjadi sasaran tembak dari kepolisian, tapi untungnya Hunter segera membantu dan membawanya ke tempat yang aman. Stay down! Stay down! Setelah kejadian yang hampir menewaskan itu, Danny memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya itu. 1 tahun pun berlalu. Danny yang sedang menikmati saat bersantai di rumahnya tiba-tiba mendapat kiriman tiket pesawat beserta temannya Hunter yang ditahan oleh seorang kepala suku yang bisa dipanggil Sheikh yang terkenal sangat kuat dan sangat berkuasa. Beberapa hari setelah itu, Danny memutuskan untuk terbang ke daerah Oman. Di sana, dia dijemput oleh seorang pria yang disebut dengan agen penghubung. Dia ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi terlebih dahulu. Setelah misi itu selesai, maka Hunter akan dibebaskan serta mereka akan menerima imbalan $6 juta dari misi yang mereka lakukan tersebut. Hunter took it cold. What's the job? Just came with he wanted the money. Bloody big for Hunter. Yeah, still am. Setelah panjang lebar mengobrol dengan pria itu, kini Danny sampai di kediaman dari kepala suku itu. Di sana, sang kepala suku menceritakan tentang anaknya yang bernama Hussein telah tewas terbunuh. Kemudian saudaranya yang bernama Salim juga telah tewas. Bahkan anak bungsunya yang bernama Ali juga mati dengan cara yang tidak wajar. Tinggal menyisakan anaknya ini yang bernama Bakait yang akan menggantikan kekuasaan dari sang ayah. Danny ditugaskan untuk mengejar para pembunuh anak-anaknya yang diketahui sebagai anggota SAS yang berlokasi di Inggris. Tapi dengan satu syarat, yaitu misi kali ini dibuat seolah-olah itu adalah sebuah kecelakaan dan untuk melindungi keamanan dari Bakait. SAS sendiri adalah salah satu pasukan khusus dari kerajaan Inggris yang bertugas menjaga keamanan Ratu Inggris serta menjaga negara mereka dari berbagai ancaman terorisme. Sebelum melakukan misinya, Danny memutuskan untuk bertemu dengan Hunter. Di sana, mereka berdua berdiskusi dan seketika itu, Danny memutuskan untuk merubah keputusannya dan menghabisi para penjaga yang berada di sana satu persatu. Setelah beberapa saat menghabisi para penjaga yang berada di sana, tiba-tiba Danny serta Hunter mendapat kejutan dari Bakait yang menghadang mereka berdua. Di sini, Hunter kembali ditahan serta Danny harus menjalankan misinya. Setelah kejadian itu, Danny kembali bertemu dengan agen misterius yang pernah menjemputnya. Di sini, Danny sangat kesal dan sempat ingin menghajar agen tersebut. Dia juga beranggapan jika agen itu telah menjebak Hunter serta dirinya untuk melakukan misi yang sangat tak masuk akal itu.
Saat dalam pesawat, Danny membayangkan impiannya yaitu membangun rumah lamanya. Bahkan dia bertemu dengan teman lamanya yang sangat cantik yang bernama Annie Fraser. Yeah, well, And Fraser. Fraser. Setelah penerbangan yang cukup lama itu, Danny sampai di kota Perancis. Di sini dia memutuskan untuk menemui dua teman lamanya yang bernama Davis dan Meryl. Still got it. Still got that edge. You're a real... Mereka berdua memberikan Danny tentang pasukan SAS yang dimana pasukan ini sangat paranoid serta memiliki bermacam-macam bala bantuan. Dia juga mengatakan jika kelompok militan dari Oman juga sangatlah berbahaya karena mereka memiliki para tentara-tentara bayaran yang sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit bagi mereka untuk menjalankan misi ini, apalagi mereka harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bahkan bayaran $6 juta pun dia akan berikan pada mereka berdua. Setelahnya Danny memberikan informasi tentang ketiga target yang akan dieksekusi. Yang pertama adalah Stephen Douglas yang tengah berada di Oman. Singkat cerita, mereka bertiga langsung terbang menuju ke daerah Oman. Di sini, Meryl mencoba menyamar sebagai teknisi untuk memata-matai Stephen. Setelah dirasa cukup info dari Meryl, Danny memutuskan untuk membuntuti Stephen sampai di kediamannya. Di sana, Danny menyiapkan sebuah rencana pembunuhan yang dibalut dengan sebuah tragedi kecil. Di sisi lain, Davis tengah berada di sebuah bar bersama para mantan anggota SAS. Di sini, Davis mencoba mencari info tentang kejadian yang sangat rahasia di kota Murbat. Di sini terlihat ada seseorang yang mendengarkan obrolan dari Davis dan dia segera melaporkan temuannya pada seorang pria bernama Spike. Spike sendiri adalah salah satu pensiunan dari anggota SAS. Akibat dari kebocoran percakapan itu, Davis menjadi incaran anggota SAS lainnya. Di tempat lain, terlihat Spike menemui beberapa anggotanya untuk terus membuntuti Davis. I'm being a bit paranoid, but... Hey, just because you're being paranoid doesn't mean to say... All Alright, mate. Di Oman, Danny kembali bertemu dengan Meryl serta Davis. Dia bertemu di gurun pasir dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada seorang mata-mata yang berhasil mengambil gambar mereka. Namun di saat mereka akan pergi, Danny tanpa sengaja melihat orang itu dan langsung membuntutinya. Where's he gonna run? It's the middle of the fucking desert. Orang itu kabur melalui sebuah gua yang penuh dengan sarang lebah. Karena dirasa lebah-lebah itu sangat berbahaya, akhirnya Danny serta rekannya memutuskan untuk stop pengejaran itu. Di sisi lain, terlihat Davis yang tengah berada di sebuah pantai. Di sana, dia sadar kalau gerak-geriknya selalu diawasi oleh seseorang. Lalu, Davis mulai mencoba mengempeskan ban mobil milik orang tersebut. Di tempat lain, Danny serta Meryl kembali mendatangi Stephen, target pertama dari misi mereka. Mereka berdua memaksa Stephen untuk mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Hussein bin Emi dan mereka akan merekam pengakuan itu. Dia mengakui dan mengatakan jika ada seorang yang membunuh pimpinan tersebut. Pria itu bernama Esol. We have what we need. His name is... to the bathroom. What if I told you? Somebody else dropped writing a book about the whole man gig. Name is Captain A-Sol. Di saat mereka semua sedang berdebat, tiba-tiba pacar Stephen datang dan pada akhirnya Meryl yang menjadi eksekutor dari Stephen tersebut. Setelah mendapatkan target pertamanya, Danny langsung terbang menuju ke London. Di perjalanan itu, dia kembali mengingat masa indah bersama dengan Annie. For New Year's Eve dinner. Di sisi lain, terlihat Spike yang berada di rumahnya. Dia membaca berita tentang kematian dari Stephen. Di sisi lain, agen yang memberi tugas pada Danny kini menemui mereka. Di sana, mereka kembali diberikan tugas untuk membunuh seorang yang bernama Gowling.
Davis yang bertugas pertama mulai mendatangi lokasi yang sudah dijelaskan itu. Dia juga menyamar sebagai anggota SAS. Mendengar hal itu, si pria tua itu langsung menelpon seseorang dan menanyakan tentang perang yang tengah terjadi di Murbat. Di saat pria itu sedang lengah, Davis langsung menghajar pria itu hingga tewas. Yeah, I can smell it off you. Di sisi lain, Spike masih membahas dengan timnya kasus pembunuhan ini. Dia juga menugaskan seorang mata-mata untuk segera menyelidiki kasus ini. Setelah pembunuhan pria tua itu, Davis menunjukkan foto seorang pria pada Danny. Orang itu bernama Werewolf, seorang penembak jitu dari anggota SAS yang terlibat dalam perang tersebut. Di tempat lain, Spike memberikan 4 daftar orang yang selamat dari perang Murbat yang tinggal di Inggris pada rekannya, dan salah satunya adalah orang yang bernama Crick. Di sisi lain, Danny terlihat masuk ke sebuah rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Di sana, dia meminta salah satu perawat untuk mengambilkan beberapa obat, dan di saat Danny keluar, rupanya Spike sudah mengawasinya. Pronto. Danny yang merasa dibuntuti mulai kabur dan kembali ke sebuah gedung yang berada di rumah sakit tersebut. Di sini juga terlihat Spike yang terus membuntutinya, dan beberapa saat kemudian setelah berhasil kabur, Danny langsung menghampiri rekan-rekannya untuk mempersiapkan rencana mereka menyusup ke dalam camp SAS. Pada malam harinya, Davis dan Danny langsung bersiaga masuk ke dalam. Davis bertugas sebagai pengawas agar Danny bisa masuk ke camp lebih mudah. Dan setelah dapat dipastikan Danny berhasil masuk, Davis langsung segera pergi mencari tempat yang aman. Di dalam markas SAS, Danny berpura-pura dan berkumpul dengan anggota lain menunggu pagi untuk melakukan pelatihan. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, Danny terus mengawasi Crick yang merupakan komando dari pelatihan tersebut. Lalu saat pelatihan dimulai, Danny mencoba mengikuti kemana Crick pergi. Ketika kabut mulai mengganggu pandangan, disitulah Danny memulai aksinya. Dia membunuh Crick untuk membalaskan dendam dari Shay. Setelah keberhasilan menghabisinya, Danny langsung pergi. Keesokan harinya, berita mengabarkan jika Crick telah tewas akibat cuaca ekstrim di saat menjalankan pelatihan. Kabar itu menjadi hal baik bagi Syekh, namun di lain sisi itu adalah hal buruk bagi Spike, terutama anggota SAS lainnya. Namun karena Spike merasa jika rekan-rekannya tak memperdulikan penyerangan tersebut, dia lalu memutuskan untuk keluar dari organisasi. Dia lebih memilih untuk bergerak sendiri dan berusaha menyelamatkan rekan-rekan lamanya yang diperkirakan akan menjadi target selanjutnya. Dan benar saja, setelah berhasil membunuh target keduanya, ini Danny mendapatkan info dari sosok target ketiga yang bernama McCann, seorang perwira yang dianggap gila oleh rekan-rekannya karena sering membuat kerusuhan. Bahkan saat Danny sedang mengintai McCann, mereka melihatnya sedang adu pukul dengan beberapa pria. Namun sayangnya, pengawasan tersebut harus dihentikan karena Danny melihat keberadaan dari Spike yang juga mengawasi McCann. Let's go. Karena khawatir pergerakannya akan selalu diawasi, akhirnya Danny bersama dengan rekannya memutuskan untuk beralih rencana. Mereka memilih opsi untuk tak membunuh McCann dan hanya merekayasa pembunuhan tersebut agar bisa melaporkannya pada Syekh. Dan kini rencana mereka adalah menyuruh McCann untuk pergi ke sebuah tempat dengan alasan dia akan diwawancari terkait pekerjaan barunya sebagai security. Davis yang bertugas mewawancarai McCann berhasil mengambil perhatiannya dan mereka langsung mengamati kemana rute McCann akan pergi. Esok harinya, mereka juga menyewa seorang sopir serta sebuah truk untuk menjadi pelengkap dari rencana mereka. Dan ketika semuanya telah siap, mereka langsung melancarkan aksinya pada esok hari. Mayer bertugas sebagai pengendali truk yang telah dia atur sedemikian rupa.
Sementara Davis bertugas sebagai pengawas jalanan dan dia juga bertugas untuk mengarahkan kemana truk Meyer akan pergi. Danny berada di belakang Meyer untuk memastikan dia akan baik-baik saja. Ketika Davis memberitahu bahwa jarak Meyer berada di 400 meter, Meyer langsung membelokkan truknya agar berlawanan arah dengan Megan. Dan ketika jarak telah mencapai 100 meter, truk pun langsung memblokade jalan hingga Megan tak sadar telah menabrak truk tersebut hingga dia pun tewas begitu saja. He's dead as Elvis. Oh! You fucking got him! You got him, man! Sebenarnya rencana itu telah berhasil, namun karena Myers ingin memastikan kalau Megan benar-benar tewas, ia lalu keluar dari mobil dan melihat ke belakang. Dan ternyata salah satu agen berhasil menemukannya. Myers yang panik langsung menyuruh anak buahnya untuk segera kabur dari tempat itu. Di sini, agen itu terus mengejar Meyer hingga menuju ke sebuah dermaga. Di sana, agen tersebut berusaha untuk menangkap Meyer dan sang sopir. Tetapi karena Meyer melakukan sedikit perlawanan, akhirnya Gabriel berhasil mengambil sebuah pistol dan tanpa sengaja membunuh agen beserta Myers yang berada di sana. Setelah kejadian itu, Danny terlihat benar-benar marah dan kini mereka semua harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Danny lalu meminta pada sang sopir yang bernama Jack untuk mengambil radio yang berada di mobil agen tersebut dan memberikannya padanya. Di satu sisi, Spike yang telah mengetahui rekannya berhasil dibunuh sangat amat marah dengan hal itu. Dia meminta setiap mata-matanya untuk mengincar satu persatu dari pembunuh bayaran tersebut. Dan tanpa disangka, mereka berhasil menemukan keberadaan Davis yang saat itu tengah berada di sebuah hotel. Tim dari Spike pun langsung mendatangi hotel dan menemukan Davis yang berada di sana. Mereka meminta Davis untuk segera masuk ke dalam mobil. Davis yang pasrah hanya bisa mengikuti perintah mereka. Tetapi karena dia tak mau tewas, akhirnya Davis pun melakukan perlawanan. Fuck me, you're kidding. Come on, get in! Davis pun harus tewas di tangan para mata-mata itu. Lalu anak buah dari Spike memberikan sebuah nomor padanya, karena dia menemukan nomor itu tepat berada di hotel yang Davis tinggali. Ketika Spike hendak kembali ke kediamannya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Danny. Ternyata Spike di sini tak menyadari jika selama ini dirinya disadap oleh Danny. Di pertemuan itu, Danny meminta Spike untuk menyerahkan diri karena dia tak mau membuat nama Spike menjadi salah satu dari nama korbannya. Who are you? Does that? You think so? Tonight I don't exist. What the fuck? Right? Wrong. You don't know what to do yourself. Don't follow me. No idea who you're fucking with. Esok harinya, Danny pergi ke Oman untuk memberikan setiap barang bukti atas pembunuhannya yang dia lakukan. Merasa tugasnya terselesaikan dengan baik, dia memuji apa yang telah Danny lakukan. Dia pun mempersilahkan Danny untuk membawa Hunter bersamanya dan dia juga memberikan uang imbalan jika anak buahnya telah selesai memeriksa setiap barang bukti. But from my kids for having a dad, I can get off. How the hell did you do it? How did you pull it off? I'm out. Good. Done with this shit. No more soldiering. Setelah berhasil menyelamatkan Hunter, Danny langsung menghampiri kekasihnya yang telah lama dia tinggalkan. Di sana, mereka melepas rindu dan Danny berjanji bahwa semua ini telah selesai. Namun ketika malam, tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba menelponnya kembali. Hello, Danny. What do you want? Where'd you get this number? Please, Danny. There's one more to go. Dia mengabarkan jika akan kembali memberikan tugas untuk pembunuhan karena targetnya ternyata salah, dan jika Danny menolaknya maka kekasihnya akan dihabisi oleh Buckhead dan para anak buahnya. Sebagai ancaman ringan, Buckhead menaruh sebuah peluru di area leher dari kekasih Danny tersebut. Menyadari kekasihnya dalam ancaman, Danny mengajak Annie menuju ke Paris. Di sana mereka bertemu dengan Hunter. Danny meminta pada Hunter untuk menjaga Annie selama dia menjalankan tugas terakhirnya. Awalnya, Hunter menawarkan diri pada Danny untuk berperang bersama karena dia tak ingin Danny tewas sendirian seperti dua orang rekannya.
Namun usulan itu ditolak Danny. Dia ingin Hunter memastikan bahwa Annie benar-benar aman dan selalu dilindungi. Setelah obrolan itu, Danny segera pergi ke London untuk bertemu dengan Burkhardt. Dia pergi ke sebuah hotel sebelum pertemuannya dengan Burkhardt. Seperti biasa, Danny kembali diperiksa oleh keamanan di sana. Namun kali ini, Danny melakukan perlawanan dan mulai menghajar anak buah dari Burkhardt. Burkhardt yang mengetahui Danny yang akan bersikap agresif memintanya untuk tetap tenang. Dia juga mengatakan jika sang ayah berhasil menemukan info dalang di balik pembunuhan dari sang anak. Seorang penulis yang bernama Ranok Finn adalah dalang di balik semuanya, bukan Harris atau Crick yang membunuh Hussein melainkan Finesse. Karena ingin menyelamatkan misi ini secara langsung, Danny pun dengan cepat pergi dan meminta pada salah satu informannya untuk mencari sebuah buku dari Ranok Finn yang merupakan seorang mantan agen SAS. Setelah berhasil menemukan data-data pribadi milik Ranok, Danny yang seorang diri mulai merencanakan sesuatu. Di sisi lain, grup SAS memerintahkan seluruh anak buahnya untuk berhati-hati dalam menangkap pria yang kali ini akan mereka tangkap. Saking berbahayanya pria itu, Spike meminta agar mereka semua untuk mengejar Danny hingga dia tak sadarkan diri sebelum mereka membawa ke hadapannya. Setelah itu, mereka bersiap untuk melindungi Ranok yang sangat itu tengah berada di gedung perlindungan. Ketika tim menemukan sosok misterius yang sangat mencurigakan, mereka akan saling berkomunikasi untuk memberitahu jika itu adalah Danny. Tetapi saat mereka memasang jebakan bom di sebuah pintu, ternyata pria itu bukan Danny melainkan Jack. Ternyata Danny berhasil masuk dari pintu lainnya dan langsung berhadapan dengan Ranok. Ranok yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri. Namun semua itu terlambat. Danny berhasil menghabisi Ranok dengan mudahnya dan langsung kabur dari tempat itu. Head for the roof. Karena merasa terkepung, Danny mencoba bersembunyi dan meminta pada seorang wanita yang berada di sana untuk merahasiakan keberadaannya. Namun karena si wanita itu panik melihat senjata yang mengarah padanya, akhirnya dia berteriak dan membuat Danny kembali ditangkap. Move and you're dead. Danny mulai dibawa ke sebuah ruangan dan mulai diinterogasi oleh Spike. Karena Danny tak mau tewas sebelum bertemu dengan Annie, ia lalu memberitahu pada Spike jika dirinya tak membunuh siapapun. Dia hanya merekayasa pembunuhan itu agar si Chef percaya jika dia menuruti semua perintahnya. Awalnya Spike tak percaya, tapi ketika dia hendak keluar dari ruangan itu, ada agen pengkhianat tiba-tiba datang dan menodongkan senjata ke arah Spike. Akhirnya kini Spike dan Danny menjadi tawanan dari agen yang berkhianat tersebut. Di sana, agen itu meminta untuk memberikan setiap bukti dari pembunuhan yang telah dia lakukan. Namun di sini, Danny tak tinggal diam. Dia mencoba menghabisi pria itu meskipun dengan tangan yang masih terikat. Danny juga sempat menghentikan Spike yang berusaha mengambil barang bukti tersebut. Ketika Spike berhasil membunuh agen itu, Danny berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari jendela. Sementara Annie yang menjadi target SAS berhasil dilindungi oleh Hunter ketika hendak melakukan perjalanan dengan sebuah kereta. Di sisi lain, Spike pergi ke Oman untuk bertemu dengan Sheikh. Di sana, dia menemui Sheikh untuk memberitahu jika orang-orang yang ingin dia bunuh telah berhasil tewas. Namun ketika Sheikh mendekati, dia mulai memberitahu jika semua informasi itu adalah kebohongan. Dan Spike pun menghabisi Sheikh dengan pisau yang dia bawa. Setelahnya, Spike berusaha kabur dengan membawa uang 6 juta miliknya. Danny serta Hunter yang mengetahui hal itu langsung dengan cepat mengejar Spike. Mereka berusaha menangkap di tengah gurun pasir. Alhasil, mereka berhasil menembak ban mobil milik Spike dan berhasil menghentikannya. Karena tak ingin lagi membunuh, Danny hanya menyuruh Hunter untuk segera mengambil uang tersebut dan menyuruh Spike untuk melanjutkan sisa-sisa hidupnya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Spike begitu saja dan film pun tamat. Going back to the desert so there'll be no oil contracts. Is that right? So that's what this is all about. Yeah. And the winner is killing that spook. Who the fuck are you? You sure? Over till both sides say it is.
Where you going?